Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Hari ini kalian belajar dengan Bu Elia materi IPA dengan pembahasan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Jenis akar yang pertama, akar serabut. Ciri yang dimiliki adalah tidak memiliki akar utama dan ukuran akar yang satu dengan yang lainnya sama, dan biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang berbiji keping satu. Contohnya pada tumbuhan jagung, kelapa, pepaya, dan lain-lain. Jenis akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang ini merupakan jenis akar yang cirinya dimiliki oleh tumbuhan yang berbiji keping dua dan memiliki akar utama. Contohnya adalah pohon mangga, rambutan, cabai, dan lain-lain. Berikut adalah gambar contoh akar tunggang dan akar serabut. Jenis akar lain adalah akar napas. Akar napas ini pada tumbuhan bakau. Akar napas cirinya adalah muncul ke permukaan tanah disebabkan karena dalam tanahnya kekurangan oksigen. Jenis akar lain adalah akar tunjang. Akar tunjang ini akar yang keluar dari bagian batang yang ada di atas permukaan tanah. Jenis lain akar gantung. Akar gantung ini keluar dari batang utama atau cabang batang pohon yang terjadi pada tumbuhan beringin. Yang terakhir adalah akar papan, di mana bentuknya seperti lembaran-lembaran papan. Fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, contohnya pada wortel dan singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Ada beberapa jenis batang. Yang pertama, batang basah. Contohnya adalah pada bayam, sawi, seledri, dan lain-lain. Yang kedua, batang kering atau berkayu. Contohnya pada pohon jati, pohon mangga, dan lain-lain. Yang ketiga, batang berongga. Contohnya pada kangkung, eceng gondok, dan lain-lain. Fungsi batang adalah sebagai tempat melekatnya daun, tempat cadangan makanan, yaitu pada lidah buaya, tebu, sagu, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai tempat menyalurkan air, zat hara, dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, tempat proses berlangsungnya pernafasan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Dan yang keempat, daun dapat dijadikan sebagai sumber makanan, yaitu contohnya pada daun bayam, daun kangkung, daun sawi, dan lain sebagainya. Bentuk daun disesuaikan dengan bentuk tulang daunnya. Ada bentuk tulang daun menyirik. Contohnya pada daun mangga. Ada bentuk tulang daun melengkung. Contohnya pada daun sirih.
ada tulang daun sejajar. Contohnya pada daun tebu, daun kelapa, ataupun jenis rumputan. Yang ketiga adalah bentuk tulang daun menjari. Contohnya pada daun singkong, daun pepaya, dan daun jarak. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah bunga yang akan berubah menjadi buah, dan di dalam buah akan terdapat biji. Bunga berperan dalam proses perkembangbiakan, di mana benang sari merupakan alat kelamin jantan dan kepala putik merupakan alat kelamin betina. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak bunga, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Terakhir adalah buah dan biji yang merupakan bagian hasil dari perkembangan bunga, yaitu putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari, di mana biji dilindungi oleh daging buah yang memiliki bentuk dan warna yang beragam. Di bawah ini adalah contoh buah mangga yang berwarna kuning menarik, di dalamnya adalah biji yang cukup besar, dan contoh buah leci di mana warna bijinya gelap, agak kegelap, ada agak kehitaman, dan warna buahnya pun menarik, warna merah. Dan masih banyak contoh buah-buah yang lain. Demikian persembahan materi kita kali ini tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekian, terima kasih.